Iya, iya. Berarti Quran mengklaim dirinya kitab yang benar, menjelaskan tiap sesuatu, tidak ada keraguan padanya. Kamu percaya? Percaya, Bang. Oke, percaya. Oke. Tahu nggak, Bang? Isa Abang itu ada dua. Satu Isa yang telah diangkat, satu Isa yang telah wafat. Abang nggak percaya? Yang telah wafat itu ya di mana ya, Bang ya? Saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan Isa Abang ada dua ya, teman-teman ya. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Jelaskan tiap sesuatu. Ya. Betul? Betul. Ayatnya begini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Betul? Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, alaikanya ke Muhammad, kitab tibyana, menjelaskan, li bagi, kulli, tiap-tiap syai'in, sesuatu. Betul tidak? Betul. Betul, ya. Di ayat lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Ada. Nah, ya, tidak ada keraguan di dalamnya kan? Betul sekali. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqo. Banyak ayatnya begitu. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab, Alkitab, kitab yang benar. Betul kan? Iya, iya. Berarti Quran mengklaim dirinya kitab yang benar, menjelaskan tiap sesuatu, tidak ada keraguan padanya. Kamu percaya? Percaya, Bang. Oke, percaya. Oke. Tahu nggak, Bang? Isa Abang itu ada dua. Satu Isa yang telah diangkat, satu Isa yang telah wafat. Abang nggak percaya? Yang telah wafat itu ya di mana ya, Bang ya? Saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan Isa Abang ada dua ya, teman-teman ya. Sebentar. Bentar ya. Ini ya, Bang, baca, Bang. Ini perkataan Isa ini, Bang. Atau kita baca aja ya. Makultu, aku tidak mengatakan kepada mereka, ini kan perkataan Isa nih, Bang, kecuali apa yang engkau telah perintahkan aku. Maksudnya engkau ini Allah. Allah perintahkan kepada Isa, maksudnya begitu. Kecuali apa yang Allah perintahkan kepadaku, kata Isa. Dengannya, bahwa beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Dan aku menjadi wa kuntu alaihim, dan aku menjadi atas mereka, ya. Jadi ini pengikut-pengikut Isanya ini, ya, syahidan, saksi, madumtu, selama aku fihim, bersama mereka. Jadi dia bersaksi, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan Allah perintahkan kepadanya untuk mengatakannya. Abang setuju? Setuju kan? Isa itu hanya berkata kepada pengikutnya, Bang, sebentar. Di ayat ini maksudnya Isa itu hanya berkata kepada mereka pengikutnya apa yang diperintahkan Allah untuk mengatakannya. Betul? Ya. Setuju? Oke, lanjut. Setuju kan? Setuju kan? Makanya dia menjadi saksi atas mereka pada saat dia berada pada sama pengikutnya. Betul? Ya. Nah, coba Abang baca. Falamma tawaffaitani, coba. Falamma tawaffaitani. Terus apa artinya? Engkau telah mewafatkan aku. Nah. Kunta antar raqiba alaihim. Jadi maksudnya, maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, kata Isa, Allah telah mewafatkan Isa, maksudnya adalah Allah pengawas atas mereka. Berarti Isa Abang ini dua di Quran. Nih,
Maka tatkala Allah mewafatkan aku, kata Isa itu. Betul. Kalau boleh tahu itu ayat berapa ya Bang ya? Al-Maidah ayat 117. Ya. Ini. Maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, kata Isa, adalah engkau, anta ini Allah, raqiba alaihim, pengawas atas mereka, pengikutnya. Jadi pertanyaan saya, Al-Masih Abang ada berapa? Di satu ayat Al-Masih Abang diangkat, di ayat lain Al-Masih Abang telah wafat. Nah, silakan dijawab, Bang. Ya, bentar Bang. Ya, silakan. Cek kalau. Oke, sebentar saya ngomong begini. Apakah Isa yang telah wafat dan Isa yang telah diangkat ini sosok yang sama atau yang berbeda, Bang? Ya. Ini ya, untuk yang mewafatkan ini maksudnya dianggap wafat gitu Bang. Ya memang fi'il madi, dia telah wafat, Bang. Gimana, Bang? Iya, telah dianggap wafat oleh orang-orang yang menyaksikan. Nah, berarti Isa Abang ada dua. Satu yang diangkat, yang telah diangkat, satu yang telah wafat. Maksudnya itu adalah Nabi Isa itu kan diangkat. Bukan wafat. Bukan. Sehingga orang Gimana? yang berada di Waduh, dikiranya saya bohong. Buka deh, buka Quran Abang, buka deh Quran Abang. ya, hanya menjelaskan saja Bang. Jadi diwafatkan di situ maksudnya yang wafat oleh orang-orang yang menyaksikan. Orang yang ini tidak. Aduh, berat saudara. Jadi yang telah wafat dan telah diangkat ini sosok yang sama apa sosok yang beda? Gini, yang ngomong telah wafat itu siapa? Sebentar. Yang ngomong falamma tawaffaitani, maka tatkala setelah engkau mewafatkanku, ini yang ngomong siapa? Di ayat tadi. Nabi Isa. Nabi Isa mengklaim dia wafat, tidak? Di situ ya. Iya. Nabi ini yang ngomong wafat ini, yang ngomong telah wafat ini, itu Isa yang diangkat atau Isa yang mana ini? Isa yang berbeda daripada Isa yang diangkat. Isa yang berbeda. Isa yang sama. Oh, gitu. Saya pikir Isa Abang ada dua. Oh iya. Oke, pertanyaan saya Bang ke Abang. Kapan dia wafat, Bang? Dianggap wafat ya Bang, yang maksud saya ya dia. Gini ya. Yang membuat dia wafat itu apa Bang? Sakit? Atau dia jatuh dari pohon kelapa? Apa peristiwa yang buat dia wafat itu apa Bang? Diracun atau bagaimana Bang? Apa? Itu begini ya Bang. Dianggap wafat, bukan wafat, dianggap wafat. Kok dianggap wafat? Aslinya tidak wafat. Yang ngomong saat kita ngomong setelah engkau mewafatkanku itu Isa sendiri Bang. Bukan orang lain Bang. Yang ngomong maka tatkala setelah engkau mewafatkanku, kata Isa kepada Allah. Isa sendiri yang ngomong Bang. Bukan orang lain yang menganggap dia wafat. Aduh. Ya udah, berarti Isa Abang ada dua deh. Saya udah berpikirnya itu aja dah. Ya. Salam dua Al-Masih ya buat Islam ya. Salam dua Al-Masih. Ada Al-Masih yang telah wafat dan ada Al-Masih yang telah diangkat. Ya udah. Oke Bang, pertanyaan saya gini Bang. Tadi Abang mengatakan orang lain Bang, tapi yang digantung di kayu salib ya, bukan Al-Masih Isa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Abang bilang yang mengklaim telah menghabisi Isa itu tentara Romawi Bang. Emang ada cerita tentara Romawi di Quran?
Coba abang tunjukkan dulu dalilnya supaya saya percaya. Coba abang cari dulu sebentar, silakan bang. Silakan bang, ya. Sabar teman-teman ya. Ya teman-teman muslim yang udah kepanasan ya, sabar. Ya di bawah. Abang bisa tunjukkan dalilnya. Bentar bang. Oke, Rum, Romawi dalam bahasa Arab itu Rum. Ada ayatnya di Quran, bahkan jadi satu surat, Ar-Rum. Tapi setelah saya baca, itu bukan pada kisah Isa. Kata si Pak Leo. Rum dalam Al-Quran itu bukan cerita pada kisah Isa, bang. Bukan. Tapi Rum dalam Al-Quran cerita kerajaan Kristen pada zaman Nabi Muhammad. Emang Isa sama Nabi Muhammad sejaman? Itu ada gulibati Rum dalam Al-Quran. Ada bang. Kak Edi terima kasih. Ada. Setelah dikalahkan Rum di bumi yang dekat, setelah mengalami kekalahan akan dimenangkan dalam beberapa tahun oleh Allah. Saat mereka menang, Rum, kerajaan oten-oten ini bang, di zaman Nabi Muhammad, pengikut Muhammad itu merayakannya. Ada ayatnya. Masa sejaman Isa sama Muhammad? Makanya saya bilang ini Isa yang mana sih tentara Romawi zaman Isa ini mana di Quran? Oh, kok saya sering begitu teman-teman. Oh, yang ingin menghabisi Isa itu tentara Romawi kata mereka. Yang mengklaim sesungguhnya kami telah berhasil menghabisi Isa ini tentara Romawi yang ngomong. Ya ada ceritanya di Quran tentang. Ya udah Bang SS Man. Oke, kita lanjut ketiga aja. Saya menanggapi jawaban Pak SS Man. Isa mengajarkan ajaran sesat, betul Bang? Dianggap oleh orang Romawi seperti itu bang. Apa ajarannya? Apa Ajarannya itu contohnya tentang, apa? Nah. ya tentang penghambaan diri terhadap satu apa? Ya. Apa ajaran yang dikira sesat oleh tentara Romawi itu apa? Iya, pada saat itu kan untuk tentara Romawi itu kan mengenal paham yang berbeda dengan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa yang mengajarkan tentang tauhid, itu akhirnya dianggap besar. Oke Bang, Al-Masih, Isa putra Maryam ini dalam Al-Quran, pada saat dia ada, dia diutus untuk siapa? Untuk orang Romawi. Untuk orang Romawi atau Bani Israel? Bani Israel. Kenapa Bang jawab Romawi? Wah, berat sudah. Dua ayat di Quran Bang. Wa rasulan ila Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Bukan ya Rum. Ya Rum. Ini Rasulullahi ilaikum Rum. Aduh, berat. Udah kita aja Bang SS Man. Bang SS Man, udah kita nggak usah perpanjang. Bang SS Man. Ya, siap. Saya belum menanyakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ya, masih di dalam ayat Quran. Saya tidak mau bertanya itu karena 3 pertanyaan ini udah meleset semua, Bang. Ini Bang SS Man ya. Nggak apa-apa, Bang. Abang baca ini, Bang. Saya kasih Abang, saya mohon Abang baca dengan baik-baik. Ternyata, Bang, Quran bukan satu-satunya kitabullah. Bukan satu-satunya kitab yang hudal lintas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan. Ya. Abang mau baca? Boleh ya? Boleh. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan abang ini murtad ya. Berat sudah. Ya boleh ya, sabar ya Bang ya. Sabar ya Bang. Lihat akuarium dulu Bang, saya cari ayatnya Bang ya. Oke, sabar. Telah menurunkan atasmu kitab dengan kebenaran. Mu ini kepada siapa? Muhammad. Iya. Ya, berarti ini Al-Quran itu bagian dari Alkitab
yang diturunkan Allah kepada Muhammad dengan kebenaran. Lanjut. Yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya, dan dia telah menurunkan Taurat. Oke. Dan dia telah menurunkan Taurat dan Injil. Min qabl. Dari sebelumnya. Ini Bang, ada sambungannya Bang. Nih. Ya. Nih. Min qabl. Dari sebelumnya. Maksudnya dari sebelum Quran. Betul? Ya, betul. Kitab itu menjadi, yang sebelum Quran menjadi Petunjuk bagi manusia. Nah, makanya saya bilang Bang, kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia bukan Quran saja, tapi kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Taurat Sebenarnya dan kalau yang Injil. mengerti dan paham Al-Quran ini, banyak yang kontroversi di Al-Quran ini, banyak yang saling tolak menolak begitu, seperti yang Baca ini Bang. Bang Saya mohon Abang baca. Detrut ini katakan ini karena dia paham dan mengerti daripada sel-selnya secara halus atau secara sekecil-kecilnya pun daripada Al-Quran ini. Dia mengetahui ini. Kalau orang lain mungkin tidak paham dan tidak tahu ini apa yang dikatakan Bang Trut ini ya. Jadi istilahnya karena dia mengerti, ternyata kan seperti ini kan. Ada ya Isa yang meninggal di situ di Al-Qurannya, ada yang tidak meninggal begitu. Berarti ya Isa itu ada dua. Benar yang dibilang apa yang dibilang Bang Tut ini ya. Berarti Isa itu di Al-Quran mereka ada dua begitu. Ada yang meninggal, ada yang tidak. Tapi orang yang tidak paham, yang tidak jeli, yang tidak meneliti satu persatu ataupun huruf per huruf daripada ataupun kata per kata dari Al-Quran ini, mungkin ya lewat-lewat aja begitu, tidak mengerti ini apa ini. Jadi memang di Al-Quran ini banyak kontroversinya kalau seperti ini. Ya kalau si mereka Juma dan kawan-kawannya itu ya mana ngerti nih, nggak paham ini ataupun mengerti tapi pura-pura tidak tahu gitu. Tapi kalau jika memang dia tahu ini ya benar-benar dia mengerikan, ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa bisa dua di situ pengertian daripada Isa itu? Sosoknya si Isa itu di situ. Kenapa kejadiannya sampai dua macam, dua jenis begitu? Ada yang meninggal, ada yang tidak. Nah inilah. Jadi mudah-mudahanlah orang-orang dari seberang itu melihat ini, memang inilah kenyataan daripada Quran itu. Jadi bagaimana nih bisa cocok dibuat ataupun layak dibuat sebagai contoh kehidupan kepada umat manusia? Itu tidak masuk akal itu ya.